Hujan deras di desa Chunri, Pingtung menimbulkan genangan air di selokan. Akibat pengaruh angin barat daya dan masa awan di bagian utara, hujan turun di bagian sentral dan selatan. Selama 24 jam terakhir, curah hujan di distrik Maolin, Kaohsiung, dan distrik Guangtian, Taichung masing-masing mencapai 150 ml dan 137,5 ml. CWB mengingatkan cuaca di seluruh Taiwan tidak stabil selama masa awan menetap. Wilayah sentral dan selatan perlu mengantisipasi hujan lebat. Titik rawan hujan kali ini masih terkonsentrasi di kawasan sentral dan selatan. Wilayah dataran rendah perlu mengantisipasi genangan air akibat curah hujan berkelanjutan. Daerah pegunungan juga perlu waspada longsor. Curah hujan terbesar akan terjadi pada hari Selasa dan Rabu serta mulai mereda pada hari Kamis. 到了这个24号的时候，整个锋面的影响还是在，不过它的强度有慢慢逐渐的减弱。 Sebuah tekanan udara tropis telah terbentuk pagi ini di sekitar kawasan Guam. CWB memprediksi tekanan ini berpeluang menjadi taifun kelima tahun ini, namun sejauh ini tidak berpengaruh terhadap Taiwan. Taiwan melaporkan 78 kasus positif dan 1 kasus dari luar negeri tanggal 22 Juni. Kota New Taipei melaporkan 43 kasus, Taipei 25 kasus, Nantou 3 kasus, Keelung 2 kasus. Kasus meninggal juga bertambah 6 kasus. CCC menyampaikan vaksin akan mulai didistribusikan per 1 Juli hingga golongan ke-9. 确定病例之密切接触者，自国外还有从国外入境者。 居家隔离或居家检疫期满前1天，均需进行公费 PCR 的检测。 Seorang kepala kantor kepolisian Tainan disinyalir mengalami gejala trombus tanggal 14 setelah divaksin. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit untuk pembersihan di bagian kepala. Terkait apakah hal ini berhubungan dengan vaksinasi masih diperlukan pemeriksaan lanjut. Sedangkan di Yunlin ada seorang wanita yang divaksin AZ dan menyusui bayi perempuan, namun keesokan harinya bayi tersebut mendadak meninggal. Wanita ini adalah staf rumah duka Huwei, merupakan golongan yang mendapat prioritas vaksinasi. Ia mendapat vaksin AZ tanggal 21, menyusui pukul 11 malam dan menemukan mulut bayinya berbusa tanggal 22 dini hari dan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Pihak keluarga menduga hal ini berkaitan dengan vaksinasi. Kondisi kontaminasi klaster PMA pabrik elektronik mulai tertangani 2 pekan setelah CCC mengambil alih kasus. Kabupaten Miaoli melaporkan 3 kasus PMA tanggal 21, keseluruhan mulai memasuki tahap 0 kasus. MOL telah merevisi panduan penggunaan jasa PMA oleh majikan mewajibkan diversifikasi zona kerja dan asrama PMA. PMA majikan berbeda tidak boleh tinggal seasrama, mengawasi kondisi kesehatan dan mencatat rekam jejak PMA setiap hari. Ruang isolasi 1 orang per kamar juga harus disiapkan. Panduan juga mewajibkan pengadaan jarak staf jalur produksi dengan menggunakan ruang sosialisasi di asrama untuk memperluas zona aktivitas PMA. Membantu PMA membeli barang dan PMA yang mengalami gejala segera diatur pemeriksaan. 雇主如果是委托中介公司来协助安排移工宿舍的时候，不同雇主的移工不可以混住在同一楼层。雇主应该每天对移工进行健康监测，落实 TOCC。 Majikan akan diminta melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan tingkat pelanggaran panduan atau akan didenda maksimal $300 Taiwan sesuai UU Ketenagakerjaan. Banyak warga Indonesia yang masih belum mendapatkan vaksin. Akhir-akhir ini muncul tren bepergian ke Amerika untuk divaksin. Sebuah agen wisata di Jakarta meluncurkan iklan perjalanan ke Amerika untuk divaksin. Lebih dari 100 orang memesan tiket grup maupun perorangan. Pandemi telah membawa kerugian sebesar 75%, kini vaksin telah memberikan peluang usaha bagi mereka. Kondisi penularan komunitas di Indonesia dibagi menjadi 4 zona, merah, oranye, kuning, dan hijau. Merah paling parah, oleh sebab itu warga di zona merah mendapat prioritas vaksinasi. Indonesia melaporkan kasus tertinggi tanggal 21 mencapai 14.536 kasus per hari. Pemerintah mengumumkan pembatasan aktivitas pada komunitas zona merah selama 2 pekan, dengan kata lain merupakan larangan keluar. Misalkan kantor paling banyak hanya boleh dikunjungi 25% karyawan, pengunjung rumah makan tidak boleh melampaui 25% kapasitas total, dan kegiatan masjid juga harus dihentikan seluruhnya.